Halo teman-teman, kembali di channel saya. Kali ini saya mau DIY flashing radiator, ganti seluruh selang radiator, dan ganti juga radiatornya. Oke, nah ini saya cerita sebentar ya. Jadi coolant ini dari pertama saya beli kilometer 60.000 itu nggak pernah saya ganti. Paling waktu itu saya tambah bentar, bukan tambah bentar ya, tambah sedikit pakai wurt. Oke, karena wurt kan konsentrat etilennya dikit ya, jadi nggak apa-apa, jadi kayak air biasa gitu, jadi tak campur nggak apa-apa, yang penting warnanya merah. Waktu itu pas aku ganti selang yang kecil ini, jadi waktu tak ganti dia muncrat dari situ tuh, dari yang sini muncrat, jadi berkurang dikit, tak tambahin. Nah sampai sekarang di 157.700. Nah sampai sekarang di kilometer 157.700 itu belum pernah tak ganti coolernya. Waktu itu aku ganti tabung, ini coolernya tak sedot dulu, tak masukin lagi. Nah ini sekalian tak ganti, karena coolernya ini bagus ya teman-teman. Aku ukur pakai refraktometer yang etilen, dia masih waktu itu di sekitar 25% kadarnya, masih oke. Jadi nanti yang kita ganti selang, semua selang kan ada 5, ini di spin 15 ya, ada 5 selang, yang tak ganti cuma 4, kecuali yang ini ya. Yang U udah tak ganti, itu kayaknya kondisinya udah agak gembung. Ini yang gede juga nih, iya, ini ada gembung gini. Oke. Terus kalau yang bawah sih masih oke sih, cuma agak gembung dikit, tuh, gembung dikit ya. Nanti waktu udah terlepas saya lihatkan. Nah kalau yang ini gembungnya segini sih, ini masih oke sih. Mungkin ini nanti selangnya disimpan buat cadangan. Mungkin teman-teman di sekitaran Cikarang ada yang urgent, nanti bisa buat part pengganti sementara ya kan. Oke, nah nanti coolant selang tak ganti. Coolantnya aku pakai Valvoline, aku udah beli lama banget tapi baru tak pakai sekarang. Valvoline yang long life, nih tak liatin. Nah ini Valvoline ya yang long life. Jadi dia klaimnya sih bisa 250.000 km nih, mantap. Tapi ini tricky ya kalau ini. Jadi ini benar-benar bersih radiatornya, maksudnya sebelum diisi ini harus bersih, kalau enggak nyampur dia nggak bisa. Kalau nyampur dia jadi warnanya pink pastel. Saya pernah soalnya di spinnya Om Eki waktu itu pakai ini juga, tapi nggak tak videoin. Oke, nanti aku pakai ini ya. Nah sekarang pertanyaannya, radiatornya kenapa diganti? Nah radiator bawaannya ini nggak terjadi masalah apa-apa, bocor pun enggak. Cuma ini aku mau share ke teman-teman, ada satu produk radiator yang kualitasnya nggak usah diragukan ya. Dia udah dipakai di dalam negeri sama ekspor. Nah isunya, ini isu loh ya, produk radiator yang nanti mau saya pakai ini diekspor ke Brasil buat OE-nya, part OE-nya spin di Brasil. Ini isu loh ya, bener atau enggak? Oke, jadi radiator yang mau saya pakai itu mereknya Koyorat teman-teman. Nih merek Koyorat, udah gak diraguin lagi lah ya. Oke, ini yang bukan yang racing ya, ini yang biasa 2 play. Kalau yang racing mahal banget teman-teman. Kalau teman-teman mau ganti radiator rembes, bocor, ini salah satu part pengganti yang recommended, Koyorat. Oke, nah di saya ada ready 1 nih. Kalau mungkin teman-teman nanti mau ganti, bisa datang ke tempat saya. Oke, ini khusus buat spin yang matic ya, buat spin yang matic nih. Oke, tapi kalaupun teman-teman yang spin manual mau pakai ini bisa. Jadi lebih baik nyetok yang matic karena bisa dipakai dua-duanya. Nah kalau nyetok yang manual hanya bisa dipakai di spin yang manual ya teman-teman.
Oke, ini harganya terjangkau banget sih. Nanti kontak ke saya aja, oke? Kalau mau ganti radiator pakai merek Koyorat. Oke, ini nanti kita coba unboxing. Kita coba, aku ada housing fan radiator. Kita coba plug-in dulu, sama nggak lubangnya. Oke, kita juga nanti lihat waktu unboxing, kita lihat semuanya. Oke. Oke teman-teman, ini penampakan radiator Koyoratnya. Oke, ini lubangnya sama persis lah ya pastinya. Khusus buat spin soalnya. Lubang radiator yang atas. Ini buat yang naruh housing fan-nya. Ini lubang maticnya udah sama klipnya. Yang atas juga udah sama klipnya. Oke, nah ini tipe baut breathernya pakai obeng positif ya, yang ini. Terus kalau buat ngetapnya, kita lihat. Buat ngetapnya bautnya juga positif. Oke, nih baut tapnya. Baut tapnya lucu nih, positif sama ada kotak. Kita coba lihat nanti kotaknya ini masuk di kotak apa ya ini ya. Hah? Oke, ini posisi bagian yang nanti nempel kondensor. Depannya ini kondensor nih. Ini kondensor nih nanti. Oke, ini sampingnya, kita coba lihat sampingnya. Oke, sampingnya nih ada mereknya Koyorat. Oke, ini juga nih. Oke, mantap. Oke, tuh kelihatan tuh oil matic coolernya, besinya. Oke, sip. Nah, ini coba kita giniin, kita coba pasang ini. Oke, kita coba pasang dulu ya sama ini housing dynamo fan radiator. Oke. Nah, di dalam kardus Koyorat itu ada buku atau selebaran petunjuk pemasangan radiator nih. Nah, di sini nih teman-teman lihat ya. Waktu mau flashing di radiator yang lama, Koyorat menyarankan dengan air apa? Amidis. Nah, air amidis itu air demineral yang biasa aku lakuin kalau flashing radiator itu ya, pakai air amidis atau air demineral. Amidis itu merek sih. Oke. Nah, ini sih buku petunjuk atau petunjuk buat sebelum ganti radiator yang lama, di flashing dulu kalau kotor ya. Kalau udah bersih nggak perlu di flashing, langsung aja di tap. Oke. Oke, ini sudah kita coba pasang ya. Ininya pas presisi. Ininya presisi banget, sip. Nih. Buat masukin nyelesepin dudukan housing dynamo fan nya pas. Terus bautnya juga oke. Ini lubangnya pas banget. Oke. Tuh. Lubangnya pas. Wah, ini kalau diputar juga nggak gesek. Oke, mantap ya teman-teman. Ini build quality plastiknya. Plastik upper sama kalau ini sih kanan kiri ya. Karena radiatornya modelnya kanan kiri ya. Kanan kirinya plastiknya mantap lah. Kalau Koyorat nggak ada isu ini gampang pecah. Plastik kanan kirinya itu dia tebel. Oke, mantap nih. Oke, sekarang kita tinggal bongkar
Sekarang kita tinggal bongkar bumper. Bumper bongkarnya ada di video saya yang DIY bongkar fascia depan ya. Sama persis lah. Roda nggak perlu dicopot, tinggal pakai obeng yang kecil buat bongkar baut-bautnya ini. Oke, terus sudah kebuka. Nanti kita ngetap radiatornya dari depan karena posisinya emang di depan. Nah ini langsung tak kuras saja, jadi nggak perlu pakai cairan flashing karena aku nggak pernah pakai air mineral biasa. Ya kelihatan dari sini ya, bersih. Kalau itu bersih mah nggak usah pakai cairan flashing, langsung ditap semua coolernya. Termostat harus dibuka, terus di selang-selang kita buka, kita ganti. Kondensor agak dilepas, ada tuh video saya waktu udah saya upload belum ya, lupa saya. Pokoknya nanti kondensor agak dilepas dikit, terus nanti dinamo housing fan radiatornya kita lepas dulu dari sini. Kondensor agak dikedepanin, nah nanti radiatornya baru bisa dilepas. Kalau pengalaman saya sih lepasnya dari bawah gini ya, kalau dari atas mentok. Kalau sepengalaman saya, nanti coba kita lihat ya. Oke, setelah itu kelepas. Nah, pipa matic juga harus dilepas nih atas bawah. Yang bawah nih yang agak repot ya. Yang bawah agak repot. Nah, pengalaman saya sih ngolong dari bawah, engine covernya dilepas. Gampang tuh aksesnya. Cuma nanti akan ada oli yang keluar sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau mau ditambahin ya sekitar nanti keluarnya kira-kira mungkin 100 sampai 100 mili ya. Tambahin segitu. Oke, sekarang saya akan mulai bongkar fascia depannya. Nggak tak videoin ya, teman-teman bisa lihat di link di atas. Oke. Teman-teman, aku buka baut itu yang T20 buat yang buka bumper kayak gini nih teman-teman. Ini kunci 10. Nah, beli T20 yang kayak gini. Nah, ini bisa masuk. Nah, ini bisa gini. Ya, lebih praktis. Oke teman-teman, ini bumpernya udah terlepas, terus engine covernya udah tak turunin, terus pipa matic yang nyangkut di ini housing dynamo fan udah tak lepas. Sekarang tinggal keluarin air radiator yang lamanya, sama ngelepas termostat dan selang-selang. Nanti tak videoin dari jauh ya teman-teman. Terus oh iya, aku mau ngecek nih radiator yang lama ini pakai refraktometer, dia etilinnya tinggal berapa persen nih. Oke, tak coba tes ya. Oke, sekarang cairan coolant yang lama tadi kita teteskan di alat refraktometer etilin ini ya. Oke, kita teteskan, terus kita tutup. Iya. Nah, terus kita lihat. Nah, kalau kita lihat di situ dia menunjukkan itu satuannya Celsius ya. Menunjukkan minus apa tuh sekitar 25 lah ya. Sekitar 25. Nah, kalau minus 25 derajat Celcius itu setara dengan 40% volume etilen glikolnya. Nah, jadi masih bagus banget nih coolant yang lamanya, padahal udah lama banget. Nah, ini air biasa. Coba ya. Ini air amidis. Oke, kita coba. Kita coba pakai air amidis, air demineral. Tuh lihat, dia ada di bawah ya, di waterline. Nah tuh, di waterline. Nah tuh jelas banget. Oke. Nah sekarang kita mau ngecek valve line nih, kadar etilinnya gimana. Oke, kita lihat. Nih, kadar etilin yang ini itu malah lebih rendah dikit
dari yang coolant yang lama. Nih lihat ya, ini yang valvoline. Nah ini yang valvoline, dia di angka minus 19 ya. Nah kalau minus 19 derajat Celcius itu setara dengan 34,5 presentase ethylene glikolnya. Oke, jadi itu udah lebih dari cukup. Kalau di tropis tuh emang etilinnya harus 30% sih. Menurut aturan standarnya ya. Oke. Oke, lanjut. Ini kita tap dulu coolant yang lamanya. Oke, pakai kunci 13. Kita tap dulu. Nah, ini aku tampung lagi di coolantnya lumayan buat nambah-nambah karena masih bagus. Tak tampung. Oke, habis itu kita mulai copot semua selang-selangnya. Ada 5 di spin LTZ 1500. Apapun tipenya, tapi yang 1500 itu ada 5 selangnya ya. Oke, kita copot. Pertama kita copot selang yang dari tabung ke mesin. Oke, habis itu selang yang gede yang dari radiator ke mesin. Oke, habis itu kita lepas dulu tabung minyak power steeringnya sama tabung radiatornya. Oke. Nah, itu kita lepas selang yang besar tadi yang nempel di radiator, kita lepas. Oke, ini udah 2 selang yang terlepas ya. Nah, kita lepas lagi. Ini selang yang kecil, yang selang return. Kita lepas juga. Nah, ini aku ngelepas klemnya itu pakai alat itu ya. Nah, itu lebih fleksibel, teman-teman. Lebih enak nyelip-nyelipnya. Kalau pakai tang, aduh susah karena ada klem yang besar. Misalnya selang radiator yang atas itu harus pakai, kalau pakai tang harus tang yang besar. Oke. Oh iya, ini yang selang yang kecil nggak tak ganti ya, karena sebelumnya udah pernah tak ganti selang yang returnnya. Jadi nggak tak lepas. Ini kita ngelepas yang U. Selang yang U, yang buntu. Nah ini emang agak tricky nih yang ini. Aku lama bukanya di sini nih, karena dia sempit. Terus kalau selangnya itu udah lengket ke pipanya, nah itu susah tuh. Harus diputar dikit sampai lepas lengketnya baru bisa ditarik. Oke teman-teman, ini penampakan selang-selangnya, yang selang bawah. Ini ternyata kalau dilihat ini udah mulai gembung ya, tuh udah mulai gendut. Ini juga nih udah mulai gendut. Nah ini yang U, yang bypass, ini juga nih seringnya pada pecah di daerah sini nih. Ini udah mulai gendut ya. Ini nggak body shaming ya. Nih dia kalahnya di ujung-ujungnya sini sih. Nah ini yang gedenya nih, ini juga udah gendut nih. Ini udah gendut. Nah ini daerah sini ini kotor nih, biarpun aku pakai coolant tuh ada kotorannya juga loh. Tuh ada kotoran juga, tapi kotorannya nggak kerak ya, dia kayak bukan kerak karat ya, dia kayak apa ya ini ya, mungkin residu chemicalnya kali. Nih. Oke, ini ntar kita ganti semua. Yang selang atas tadi tuh kelihatan tuh residunya putih-putih, udah kering putih-putih nih. Ini kita bersihin nanti. Oke, ini pipa matic habis ini kita lepas. Nah, baru kita lepas area sini depan. Nanti kondensor kita agak majuin dikit. Oke, ini sekarang kita mau buka klip pipa matic yang bawah ya, teman-teman. Ya caranya sama dengan yang atas sih, pakai kunci hook kayak gitu buat narik klipnya.
teman-teman harus dapat ujungnya dulu terus ditarik. Nah ini susah sih kalau nggak terlempar, pasti akan terlempar karena tangan satunya nggak bisa jagain biar nggak terlempar. Tapi kalau terlempar nggak mungkin hilang sih ya, pasti di deket-deket situlah. Oke, agak tricky emang. Nah ini, aduh, lepas lagi. Iya. Udah lepas lagi. Nah, dikit lagi. Nah, tuh kelempar. Oke, tinggal ditarik. Nah, akan keluar sedikit sih, nggak apa-apa. Oke, pipa matic bawah sudah terlepas. Oke teman-teman, ini pipa maticnya sudah dilepas atas dan bawah. Tuh yang tak tutupin warna oranye sampai merah tuh. Sama ini, udah. Ya keluar olinya dikit sih, dikit banget. Mungkin ada cuma 50 mili kali. Jadi kalau nggak ditambahin pun nggak apa-apa, aman, masih aman. Oke, sekarang kita mau lepas bagian depan. Kalau ini klip, ada klip 1, 2, bawah juga ada. Terus di sini jangan lupa ada juga. Oke, tuh ada juga kanan kiri. Ini pakai kunci 13. Ini 13, ini 8. Oke, tak videoin dari jauh ya. Oke, terus kita sekarang proses mau buka semua yang nempel di kondensor sama radiator. Oke, itu apa? Cover plastik yang buat corong itu, nah itu dilepas dulu. Dia ada klip, itu ada baut seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini tak ikat pakai kabel tis dulu biar kondensornya nggak jatuh ya. Oke, setelah itu, nah dudukan radiator dilepas kanan kiri. Oke, ini dudukan radiator udah terlepas, sip. Nah, kita keluarkannya dari bawah kalau saya ya. Oke, kayak gitu tuh. Nah, harus pelan-pelan, jangan sampai ada yang mentok di radiator atau mentok di kondensor. Karena kalau mentok dipaksa nggak ketahuan bisa bikin bocor tuh antara kondensor atau radiatornya. Oke, jadi harus pelan-pelan. Oke, jangan terburu-buru. Nah, kalau udah sampai situ udah sip. Tinggal kita angkat radiatornya. Nah, sip. Nah, itu kondensornya gantung ya. Itu kelihatan ya kondensorku agak bengkok ya. Tapi masih berfungsi dengan baik. Oke, radiator lama sudah terlepas. Nah, ini penampakan radiator Koyorat dan radiator Origi M. Ada kayak mal fan-nya ya. Nah, ini sama ya teman-teman, lihat. Ini sama itu tuh, sama ya. Dari garis ini tuh sama tuh. Sama plek. Cuma beda baut ini aja nih. Bautnya kayak gini, kalau yang GM 0 bisa pakai kunci 13. Kalau itu harus kunci positif. Oke. Daerah sini juga sama nih. Kurat-kuratan ini ya nih. Sama juga. Bawaannya GM ini Denso ya, tapi bukan Denso Indonesia. Sama. Oke, sekarang kita mau pasang radiator Koyoratnya di spin saya spin 15 matic. Nah, ini kita simpan, nanti kita bersihkan dulu, kita simpan.
ini masih bisa dipakai, belum bocor sama sekali. Pemakaian 157.700 km. 157.700 km nih. Masih aman. Plastiknya masih aman, ininya masih aluminiumnya belum bocor. Mantap. Oke, ya cuma ini nih. Ini masih bisa dibenerin lagi. Oke. Nah, ini kena pipa nih kayaknya nih. Oke, oh ya ada yang beda ya teman-teman. Kalau bawaannya CM ada ini nih. Ini juga ada, cuma ada lubangnya. Cuma ini nggak kepake sih. Nggak kepake nih. Ini di sini lubang tembus. Mungkin kalau di Brasil sana buat apa ya? Nggak tahu nih. Tapi udah ada dudukan dryernya nih. Udah aman. Nggak perlu dipakai ini nih. Oke. Nah, ternyata bautnya ini bisa nih dipakai. Ini bautnya yang koyorat. Baut koyorat bisa dipakai. Tuh sama. Berarti baut yang bawaannya, radiator bawaannya bisa dipakai di koyorat juga. Sama. Oke. Tapi kita pasang sesuai pasangannya aja ya. Oke. Ini secara penampakan sama persis. Sama persis. Cuma beda ujungnya aja. Beda kepalanya aja. Oke, sekarang radiator koyorat yang baru ini kita pasang. Pasangnya seperti cara lepas tadi. Dari bawah naik ke atas. Oke. Kita lihat dulu posisinya udah benar. Ancang-ancang dulu. Oke, ini kita taruh dulu seperti itu. Masanya juga pelan-pelan ya teman-teman, sama kayak ngelepas radiator yang lama tadi. Nah itu radiator yang baru ini koyorat, dasarannya tuh tak tahan pakai kaki ya, jadi nggak kena aspal, nggak baret, plastiknya nggak baret nanti, kita tahan pakai kaki. Nah tuh kayak gitu, dipaskan dulu. Oke. Oke. Nah, habis itu tangan kanan ngambil dari atas. Oke, ya. Ini radiatornya ini enteng ya, teman-teman. Bukan berat ya. Jadi satu tangan aja bisa keangkat. Oke. Nah, ini agak tricky juga nih. Oke, ada yang ganjel. Kita lihat dulu, jangan dipaksa ditarik. Oke, nah yang sisi sebelah kanan tak turun dulu. Nah, tuh baru dapat selahnya ya. Oke, kalau udah masuk di lubangnya, ada lubangnya tuh kanan kiri, dudukan radiatornya. Dicek kalau udah masuk. Nah, yang sebelah kiri belum masuk. Sip, udah masuk. Udah, itu udah. Sip, tinggal kita pasang tadi bracket radiator. Kita baut kondensor ke radiator. Tinggal kita balikin. Oke. Oke teman-teman, ini udah kepasang radiatornya, kondensor juga udah kepasang. Ada yang beda emang. Ini tapi kondensor saya sih udah melengkung ya, lihat ya, udah melengkung. Karena waktu dulu buka ini susah, tak injek, tak tahannya tak injek, malah melewat.
tapi nggak bocor sih, untung nggak bocor nih meleot. Jadi mungkin karena itu ini agak nggak pas ya. Oke, jadi ini bautnya tadi waktu aku buka emang cuma ada dua, ini kanan dan kiri. Nah setelah tak pasang radiator koyorat yang bisa dibaut kanan atas sama kiri bawah, pas bautnya. Ini yang, tapi ini karena kondensorku udah nggak normal, agak peot. Nah mungkin karena itu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, ini kenceng kok ini, sip, nggak getar, kenceng, jadi nggak masalah. Waktu yang Trivindo juga sama, bautnya ininya malah agak lebih susah masangnya, ya agak kurang pas dikit. Oke, ini udah didudukannya, sip. Oke, sip. Sekarang kita tinggal pasang pipa metiknya. Oke, sekarang kita pasang cover fan-nya, cover fan radiator. Oke. Kita masukkan. Nah ini juga harus pelan-pelan ya teman-teman, jangan sampai ada yang mentok ke radiator, nggak usah terburu-buru. Oke, dimasukkan dulu. Iya, tadi kan pipa metiknya dilepas ya, atas bawah. Nah itu lebih memudahkan sih. Oke, kita lihat seperti di video ya cara masukinnya. Oke, jadi ini kita agak, kalau kita menghadap mobil ya, kita agak ke kiri dulu, sampai nanti yang sisi kanan. Kalau kita menghadap mobil, sisi kanan itu udah pas ke lubangnya. Kalau udah pas ke lubangnya, tinggal didorong geser ke kanan. Kita ini posisinya hadap mobil ya. Nah berarti udah pas tuh kalau udah bisa digeser ke kanan. Oke. Nah ini udah pas, tinggal geser ke kanan, sip. Nah oke, kalau udah pas tinggal kita baut, ada dua ya, sisi sebelah kiri, atas bawah kita baut. Oke. Oke, ini kita baut atas bawah. Oke, ini pakai kunci 8. Oke, kita kencangkan atas bawah ya. Oke, teman-teman, ini kondisi termostat saya ya. Udah 157 km, belum pernah ganti. Masih oke. Sip. Kita pasang. Oke, ini kita pasang selang yang bawah ya, selang radiator besar yang bawah. Nah, itu kalau kita beli selang orinya dia nggak dapat klemnya, jadi klemnya pakai klem yang lama. Kalau selang radiator yang besar atas bawah nggak dapat klem, tapi kalau yang tiga selang yang lain dapat klemnya. Oke, ini kita pindah klemnya. Nah itu kalau pakai alat pembuka klem yang kayaknya saya itu sling gitu gampang ya. Oke. Nah ini yang ke engine, ini radiator rat. Nah ini ke sini, tinggal ini gini ya. Nah ini tanda ini harus sama dengan ini gini. Oke, kita kasih coolant dulu biar licin. Ini coolant yang lama tadi biar licin ya. Nah
licin enak. Sip. Langsung kita kencangkan saja. Nah, ini dipaskan. Nah, sip. Ini ke radiator. Kita pasang termostatnya. Oke, ini kita pasang tadi selang radiator yang bawah yang udah kita tempel sama termostat ya, housing termostatnya. Nah, ini kita pasang dulu housing termostatnya ke mesin yang nempel ke mesin. Kita pasang dulu. Oke, habis sudah pas masuk ke sana, kita pasang selang yang nempel di radiator. Nah, ini kita kencengin yang nempel ke mesin yang housing termostat tadi. Pakai kunci 8 bisa. Kunci 8. Oke. Nah, yang bawah juga ya. Nih posisinya. Ini sama dengan ini. Oke, sekarang kita mau pasang yang selang bypass. Ini lebih enak ujungnya dikasih coolant dulu ya, biar licin. Oke, ini kita pasang yang selangnya Nah, sebelum dipasang, ujungnya kita tadi basahin pakai air coolant ya. Oke, biar agak licin masuknya. Oke, nanti kita pasang. Pokoknya diatur sedemikian rupa hingga klemnya itu bisa kita masukkan ke alat pembuka klem ini. Oke, kalau udah terpasang, next kita pasang selang radiator yang atas. Nah, selang radiator yang atas kita pasang. Nah, ujungnya tak basahin dulu pakai coolant biar licin. Nah, tuh pakai alat klem gampang ya. Memudahkan sekali lah pakai alat klem ini. Oke, ini selang radiator atas sudah terpasang. Sekarang tinggal pasang tabung. Ya, tabungnya kita pasang ke tempatnya. Terus habis itu selang yang dari tabung ke mesin. Nah, kalau yang selang dari tabung ke mesin ini dapat klemnya nih. Oke, kita pasang. Agak diperhatikan, harus diperhatikan yang tadi kayak gambar H itu ya, itu harus dipaskan ya. Oke, teman-teman, ini selang-selang udah terpasang. Effortnya itu emang masang selang bawah yang ada termostat sama selang bypass. Dua itu kelar cepet udah. Oke, ini tadi selang bawah tak pasang, tinggal masukin plug gitu. Oke, nah sekarang kita coba selang yang atas ya, sebentar. Oke, nah ini tinggal dimasukin di plug gitu. Nah, ini udah kenceng. Jadi klipnya nggak usah dicopot, tinggal masukin klip. Nah, masang pengamannya ini agak tricky ya, karena klipnya tuh agak keluar, jadi agak didorong. Agak dipaksa dikit. Oke, ini kita sekarang isi coolant. Tadi pakai valvoline, tapi baut breathernya kita lepas dulu. Oke, kita isi terus sampai di tabung turunnya udah agak lama. Mau kita isi terus, kita penuhin tabungnya terus. Nah, kalau udah turun agak lama, baru kita tekan pakai tangan lubang baut breathernya.
Nah, ini ada turun tuh, ada gelembung ya, ada gelembung. Nanti kalau ini udah meler, tutup pakai tangan, lihat gelembungnya udah habis atau belum. Kalau udah habis, ini dibuka, ngocor nanti. Oke, ini kita isi lagi. Nah, tuh udah ngocor, tutup. Tuh gelembungnya, biarin. Nah, tuh udah. Ini pasti langsung deres, lihat. Tuh, berarti udah selesai nih, udah selesai. Udaranya udah keluar semua. Tinggal ini kita tutup. Oke. Nah, setelah tadi udah ngocor, kita tahan pakai tangan. Terus kita tutup ya. Bautnya kita pasang, oke. Set, kita pasang. Nah, ini kalau yang koyornya tadi pakai obeng plus atau obeng minus yang kecil, yang pendek biar gampang. Ngencenginnya sekencengnya, enggak terlalu kenceng ya, jangan terlalu kenceng. Secukupnya aja, oke. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai nih ganti selang radiator all, ada 4 kecuali yang selang return karena ini baru tak ganti. Terus ganti radiator koyorat, mantap. Oke, bisa jadi alternatif teman-teman nih kalau mau ganti radiator. Oke, nanti ini saya pakai terus, kita lihat performanya. Mantap ya, udah kencang semua. Ini tadi udah tak nyalain, tak cek udah nggak ada yang rembes. Terus di sini juga udah ngalir lancar ya teman-teman. Jadi spin itu mesin nyala dari kondisi diem, spin 15 ya, ini harus kondisi lancar aliran returnnya ya. Ini aliran return itu aliran yang dari mesin cuma muter di mesin balik lagi ke sini gitu. Jadi bukan karena ini ngalir itu karena termostat kebuka ya, bukan ya. Ini akan ngalir terus kalau yang spin 15. Kalau spin 12 ngalirnya agak ceret gitu. Oke teman-teman, ini udah selesai. Habis ini aku pasang fascia depan. Udah, nggak usah tak videoin ya, teman-teman bisa lihat di video saya di atas yang bongkar pasang fascia depan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.